Halo semuanya, cerita perjalanan tepian Pasifik di Kepulauan Ayau kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, setelah kemarin kita sampai di Kampung Boisaran dan dapat bonus senja yang cantik sekali, hari ini saya akan berkeliling ke beberapa pulau yang ada di Kepulauan Ayau ini. Jadi buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai. Let's go. Dan ini jembatannya baru kan teman-teman. Panasnya menyala sekali saudara-saudara. Oke teman-teman, selamat siang aku ucapkan dari Pulau Rutum di distrik Kepulauan Ayau. Jadi Ayau itu ada dua distrik, yaitu Ayau dan Kepulauan Ayau di Pembakaran. Dan tadi kita sudah main-main di Pasir Timbul yang ada di depan Pulau Rutum ini. Dan di belakang sana itu harusnya ada Pulau Runi ya, Pulau Runi. Jadi Pulau Rutum dan Runi itu nyambung ketika dia meti atau air surut teman-teman. Jadi itu kayak gugusan pasir yang dari Pulau Runi atau Rani, Rutum, sama ada tadi tuh pasir timbul di sana. Kepulauan Ayau sendiri terbentuk oleh dua atol besar, yaitu Atol Ayau dan juga Atol Asia. Keduanya membentuk cincin karang raksasa yang mengelilingi laguna-laguna dangkal berwarna toska. Di dalamnya tersebar puluhan pulau kecil yang menjadi tempat tinggal masyarakat, sekaligus rumah bagi padang lamun, terumbu karang, dan beragam biota laut khas Samudra Pasifik. Dan di sini ada jaringan sih, ada jaringan 4G, cuma ya terbatas sih ya, terbatas bandwidthnya juga terbatas mungkin. Dan kalau siang gini tuh sepi, mungkin pada melaut kali ya, warga masyarakatnya. Kayak kemarin di sana kan juga kalau siang sepi, kalau sore itu ramai pada main bola, pada main voli gitu tuh. Mereka pulang dari laut. Gitu. Ini teman-teman masih ada pendataan di dalam. Saya mau muter-muter di sini dulu. Let's go. Ini suasana kampungnya seperti ini teman-teman. Ya mirip-mirip, nggak jauh beda. Dan rumah-rumahnya itu rapi. Depannya ada pagar. Jalanannya lurus-lurus. Kalau di sini masih pasir jalanannya. Kalau di Jorekar tadi kan sudah ini ya, sudah cor-coran. Ini juga ada lampu jalan yang dari solar panel. Sementara bapak-bapak peneliti memulai wawancara dengan masyarakat, saya memanfaatkan waktu untuk berjalan-jalan mengeliling kampung. Tiba-tiba saya teringat obrolan dengan Bang Irfan ketika di Malam Karta kemarin. Bang Irfan ini adalah salah satu teman lama saya yang saat ini bekerja di Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang ada di Sorong. Beliau pernah bercerita kalau ada sahabatnya yang kini bertugas menjadi kepala sekolah SMP di Rutum. Kalau di sini biak juga kah? Iya, biak. Sama aja. Runi juga. Runi apa Rani sih? Reni. Reni biak juga. Sudah marga ya? Bahasanya sama, cuma dialeknya. Oh. Reni menyeberang sebelah. Sama dengan. Ini batas RK6, RK4. Ini aku ajak kalian jalan-jalan keliling kampung yang ada di sini ya teman-teman. Rumah-rumahnya seperti ini. Ini kayaknya rumahnya sama semua. Mirip-mirip. Di sana langsung laut tuh. Oke teman-teman, kita masih jalan-jalan di Pulau Rutum untuk ketemu salah satu narasumber. Kampungnya rapi banget ya. Ada pagar di depan. Aduh, ini kelapa muda enak banget ini. Panas banget teman-teman. Asli. Menyala panasnya saudara-saudara. Bawa air nggak tadi ya? Dari warung, ada warung nggak di sini? Beli air dingin, enak banget air dingin kayaknya. Oke teman-teman,
teman-teman, ini produk olahan dari teripang yang sudah dikeringkan. Itu dibuat sup, enak banget ini kalau udah kering kayak gini tuh. Nah ini yang biasa disasi sama teman-teman, apa di mama-mama di Salaven, di mana-mana itu, di Kofiau. Ini orang bilang timun laut. Oke teman-teman, sekarang saya masih ada di Pulau Rutum. Nah di sini tuh ada SMP yang kepala sekolahnya itu temannya temanku. Jadi pas kemarin ngobrol-ngobrol di Sorong, saya ada mau ke Ayah. Oh ada mas, temanku kepala sekolah di sana. Dia dulu ini apa? SM3T, guru SM3T gitu. Sekarang jadi kepala sekolah di sini. Kita coba main ke SMP-nya ya. Tapi saya nggak pakai ini, nggak pakai alas kaki. Nggak apa-apa, nanti kita ketemu di luar. Berbekal modal nekat dan sedikit jurus sok kenal sok dekat, saya bertanya kepada warga di mana letak sekolahnya. Ini ada dermaga, kayak dermaga baru ini. Selamat jalan, farewell. Ini baru diresmikan kemarin, Oktober 2005, Kampung Rutum. Banyak banget guys. Ikan schooling banyak banget itu. Kelihatan nggak? Itu ikan itu. Jadi kayak kapal-kapal speedboat gitu ya, nggak besar pun bisa naik ke sini. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang gue ada di Jembatan Mini atau di Dermaga Mini Pulau Rutum yang ada di distrik Kepulauan Ayau. Nah di sini masyarakat banyak bekerja sebagai nelayan teman-teman. Dan ini jembatannya baru kan teman-teman. Baru dibangun itu kalau nggak salah Oktober 2025 tadi diplang di situ. Main air di sini asik nih, loncat-loncat mandi dari sini. Nah, ini dalam ya, jadi speedboat bisa, yang besar pun bisa masuk ke sini kayaknya nih. Dan ikannya di bawah tuh banyak banget, karena airnya jernih jadi kelihatan banget dari atas. Nah itu tuh, schoolingnya, keren banget, mantap jiwa. Semoga awet ya dermaganya. Ini ada juga tangganya seperti ini. Oke, kita jalan-jalan lagi yuk, kita keliling-keliling kampung lagi. Nanti kalau sempet kita ketemu Bapak Kepala Sekolah, Pak Firdaus. Ini airnya tuh jernih banget noh. Sampai itunya aja kelihatan dasarnya. Laut di Indonesia Timur memang juara sih. Tuh ada yang lagi mandi-mandi di sana. Ini rumah-rumahnya. Dan ini ada gereja di sini di Pulau Rutum. Panasnya menyala sekali saudara-saudara. Sementara teman-teman lain ada kegiatan wawancara, saya muter-muter lihat-lihat kampungnya seperti apa. Nah ini suasana di jalan tengahnya teman-teman seperti ini. Kita coba lihat ke SMP-nya ya. Kita lihat, kali aja bisa ketemu sama Bapak Kepala Sekolahnya. Selamat siang. Oh ini SMP Negeri 24 Raja Ampat teman-teman. Dan sesampainya di sana, saya meminta bantuan salah seorang murid untuk memanggil kepala sekolah. Tak lama kemudian, beliau keluar. Dan ternyata, kami tuh langsung nyambung ngobrolnya teman-teman. Mulai dari pengalaman mengajar di pulau terpencil, tantangan menghadapi keterbatasan fasilitas, hingga bagaimana rasanya mendidik anak-anak yang hidup jauh dari pusat kota. Di halaman sekolah, saya melihat sebuah perangkat Starlink terpasang.
Sebuah pemandangan yang cukup kontras di pulau sekecil ini. Internet satelit justru menjadi jembatan yang menghubungkan anak-anak dengan dunia luar. Beliau juga bercerita, dulunya sering berkegiatan bersama Bang Irfan sebagai penggiat literasi di Sorong. Dunia memang sempit ya, di tempat sejauh ini pun selalu ada aja benang merah yang mempertemukan orang-orang. Saya senang sekali. Bukan hanya karena bertemu dengan orang baru, tetapi karena setiap sudut pelosok negeri ini selalu memiliki cerita yang layak untuk didengar. Ini kita makan di Rutum. Ini bekal tadi kita bawa dari Ayau. Tak terasa, waktu penelitian pun selesai. Sebelum pulang, kami makan siang bersama di pinggir pantai di bawah rindangnya pepohonan. Bekalnya sederhana, nasi putih, beberapa kerat ikan asin, dan sambal. Tidak ada menu mewah, tidak ada restoran, namun entah kenapa ya, siang itu terasa begitu nikmat. Mungkin memang benar, rasa lapar, angin laut, dan kebersamaan adalah bumbu yang tidak pernah bisa dibeli. Kita mau lanjut balik ke Ayau lagi. Oke teman-teman, sekarang jam 13.03. Nih kalian lihat nggak? Nanti dibilang lagi jamnya goib. Kita siap melanjutkan perjalanan balik ke Ayau lagi. Ini kita sekarang posisi ada di distrik Kepulauan Ayau. Nah kita mau balik ke Ayau. Kamu Sergi ada kuras body. Kita mau berangkat lagi. Kembali refill kapur. Ini dari kulit kerang bukan? Dari kulit kerang. Kalau dari batu kapur gunung nggak bisa? Beda ya? Sudah. Sudah? Mama terima kasih Om, terima kasih. Oke kita pulang, panasnya sudah merajalela ini teman-teman, panas minta ampun. Pulau Pasir Suilang kan Om? Suilang ya? Sudah ini ya, tenggelam?
jual es batu es ya? Ada. Beli om, nanti om kita bikin es. Panasnya merajalela. Sampai. Siang Bapak. Ini panasnya menyala sekali teman-teman. Aduh, ampun deh. Ini kata Om Eri, ini masih belum terlalu panas katanya. Karena tadi malam hujan. Kalau tidak hujan itu lebih panas lagi. Menyala. Nah, ini kita bikin es jus. Es jeruk. Menyala panasnya. Nah, di sini nih sumur-sumurnya seperti ini teman-teman, kayak yang di tempat Om Aser tadi. Dan airnya tuh bagus. Ini jernih banget tuh airnya. Lihat nih. Daripada main bola itu. Ini ori nih. Ori. Ini kita lagi nyari gurita asar. Ini kering. Ini kering ya? Kering. Yang mana Om? Halo. Ini gurita kering. Hah? Berapa satu? Terserah. Cukup satu kah? Orang satu berapa? Lu boleh nufus. harga. Ah, bunda ko ni kakwa ko. Wah, busuk mo na. Oke. Tunggu bentar. Kita ada beli dua ini. Hei, terima kasih Ibu. Om, makasih ya. Oke. Ini Hari bawa ini. Hari. Nah, ini bisa kah? Bisa kah? Tidak bisa. Mari Om, mari Bu. Teman-teman kita jajan gurita. Besok dimasak santan. Selamat sore. Ini kita nyari cacing, terus cacingnya nggak ada, dapatnya gurita. Besok kita masak teman-teman. Dimasak santan kayak kata Amali enak nih. Let's go. Nah di Ayau ini biasanya ada tempat-tempat nongkrong di pinggir sungai, pinggir laut kayak gini teman-teman. Saya bercerita, nongkrong-nongkrong sore itu di sini. Belakangnya langsung laut, gokil kan? Laut dan lautnya bagus lagi bersih. Sunsetnya di sana ketutup. Kita nikmatin dari sini aja ya, nyantai-nyantai. Kemarin kita udah di ujung sana. Hari ini kita nyantai di depan kantornya Belut aja. Karena saya numpang di kantornya BLUD, UPTD Raja Ampat teman-teman. Yuk kita agak ke tengah situ kayaknya bagus tuh buat motret. Atau ke sana. Sana kemarin tuh kelapanya bagus-bagus ya. Nah, di sini itu di beberapa tempat tadi saya lihat emang dibuat lubang-lubang seperti ini terus diisi sampah-sampah kering, daun-daun kering teman-teman. Nanti akan terdekomposisi jadi kompos dan dia akan jadi media tanam buat tanaman-tanaman yang bisa ditanam. Ini ada petatas kalau nggak salah, ada ubi rambat di situ. Terus ini, karena pulau ini memang semuanya pasir. Tapi kelapa gitu masih bisa hidup.
rumput juga masih pada bisa hidup itu. Oke, kita cerita-cerita sedikit ya di sini sambil sunsetan. Ini boat yang tadi kita pakai untuk ke Rutum. Oke, selamat sore teman-teman. Aku ucapkan dari Ayau yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Dan ini adalah salah satu distrik atau salah satu distrik yang lokasinya itu sudah ada di daerah terluar teman-teman, di pulau-pulau terluar, termasuk golongan terluar ya, karena ini berbatasan langsung dengan negara Palau yang ada di sana kalau nggak salah, Republik Palau. Dan sebenarnya saya tuh udah beberapa kali pengen ke sini teman-teman, cuma terkendala sama transportasi, karena memang transportasi ke sini tuh agak susah. Adanya itu yang pasti itu Sabuk Nusantara 56, Sanus 56 itu dia rutenya Sorong, Waisai, terus beberapa tempat akhirnya sampai ke Ayau dan dia berakhir di Fani. Pulau Fani itu pulau paling ujungnya teman-teman, yang dijaga sama pos marinir karena memang sudah terluar sekali dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik gitu di sana. Dan itu sekali ngelup itu dari Sorong balik sampai balik ke Sorong lagi itu dia butuh waktu sekitar 12 hari. Jadi kalau kalian datang ke sini terus mau stay di sini, kalau nunggu kapal untuk pulang lagi itu ya nunggu 12 hari lagi. Atau kalau kalian mau cuma semalam aja, jadi kalian bisa sampai di sini, terus kapalnya akan lanjut ke Rutum, ke Fani, terus balik lagi dari Fani ke Rutum ke sini itu butuh waktu sekitar sehari semalam. Jadi kalian punya waktu di sini 24 jam lah, kadang nggak sampai 24 jam. Untuk santai, terus nanti ikut balik lagi kapal ke Sorong. Nah kalau kalian mau stay lama, jadi ya nunggu kapal yang loop berikutnya, itu ya sekitar 12 hari lagi kalian baru bisa pulang ke Sorong. Dan kalau mau jalur alternatif sebenarnya bisa dari Sorong menuju ke Kabare, naik pesawat kayak aku kemarin, naik Susi Air, itu harga tiketnya, aku kemarin dari Waisai, tapi dia ada juga dari Sorong ke Kabare. Aku kemarin dari Waisai ke Kabare. Harga tiketnya sekitar 400 sekian kalau nggak salah, nanti kalian bisa cek di akunnya Susi Air. Terus dari Kabare, kalau pas lagi ada orang-orang sini berlanja ke sana ya kalian bisa numpang, tapi kalau nggak harus charter body sendiri atau longboat sendiri itu butuh sekitar 100 liter teman-teman, 100 liter. Nah di sini itu harga minyak campur itu sekitar 15.000. Nah harga terbaru katanya sampai 18.000, jadi tinggal dikalikan aja, sekitar 1,8 juta. Itu untuk ngedrop aja gitu ya. Jadi orang kan, soalnya kan boatnya harus bolak-balik kan. Nah kalau kebetulan dapet yang pas orang belanja dari sini belanja ke sana terus balik lagi ke sini sih enak gitu numpang gitu. Tapi kalau enggak ya nunggu itu. Cuma ya emang kalau yang pasti ya itu tadi KM Sabuk Nusantara 56. Nah, saking susahnya buat solo traveler seperti saya, akhirnya saya kemarin beberapa kali itu menunda karena memang jadwalnya nggak pas, nggak match. Ini sebenarnya juga nggak match sih, cuma kemarin kebetulan ada Mas Wan kenalin saya sama Om Aser. Om Aser itu orang BLUD UPTD Raja Ampat yang ada di Ayau ini. Dan kebetulan beliau tuh lagi di Waisai dan akan kembali ke Ayau naik longboat. Nah, kemarin saya sempat tanya kalau naik longboat berapa jam Om dari Waisai, sekitar 8 jam. Kalau naik speedboat aja butuh waktu sekitar 5 jam ya teman-teman. Nah kalau naik longboat itu butuh waktu sekitar 8 jam. Naik longboat yang seperti di bawah ini nih. Nah di belakang saya ini longboat namanya. Nah perahu ini namanya longboat. Jadi kayak perahu kecil gini, lo naik 8 jam di situ. Ya dengan panas dan hujan, kalau hujan ya harus siapin dry bag kalaupun itu. Nah Om Aser kemarin rencananya saya naik ini kan, terus tiba-tiba Om Aser, Om ini besok ada kegiatan juga, ada penelitian dari Sorong, orangnya akan ke Ayau. Nah teman-teman BLUD itu akan jemput teman-teman peneliti ini dari Ayau menuju ke Kabare. Jadi saya disarankan Om Aser kalau mau ikut longboat saya terserah. Kalau mau terbang dari Waisai ke Kabare terus ikut teman-teman yang jemput terserah gitu. Akhirnya karena pertimbangan waktu saya ikut terbang ke dari Waisai ke Kabare, terus Kabare nebeng boatnya BLUD yang jemput teman-teman peneliti dari Sorong yang akan ke Ayau.
Nah itu, jadi kalau saya sih selalu percaya bahwa kalau kita punya teman banyak itu pasti akan banyak keberuntungan yang kita dapat selama perjalanan. Nah itu terbukti teman-teman. Nah, kayak kemarin kan saya akhirnya kenal Mas Won, kenal Om Master, kenal Om Eli, kenal Om Sergey gitu. Jadi banyak teman, banyak pasti bakal ngeling-ngeling gitu loh. Oh ini Om, oh ini Om. Terus di kabarnya juga ada satu teman saya yang polisi. Terus gara-gara dulu kita volunteer bareng waktu saya volunteer dan mereka ngepam di daerah Misol. Beli Wayan sama Irul dulu kita sering kemana-mana bareng gitu. Nah Beli Wayan sekarang lagi ngepam, terus kemarin dikenalin, oh Irul kan dikabari Mas. Yaudah akhirnya kontak Irul, oh bentar Mas ini aku ada kontak juga di Ayau. Nah kayak gitu-gitu jadi akan ngeling-ngeling gitu loh. Saya selalu percaya bahwa semakin banyak teman kita, semakin banyak kemudahan yang kita dapat selama perjalanan. Terus itu kalau masalah transportasi bisa jadi pilihan teman-teman sendiri. Dan saya sarankan kalau kalian punya waktu yang sedikit, nggak cocok untuk liburan ke sini karena memang butuh waktu dan karena harus menyesuaikan dengan jadwal public transport yang memang seperti itu tadi. Yang kedua, kalian kalau mau ke sini siapin juga mental untuk susah sinyal karena memang sinyal ada. Telkomsel Bakti 4G sih, cuma kadang-kadang hilang, kadang-kadang nggak bisa upload, kadang-kadang nggak bisa buka Instagram, nggak bisa gitu-gitu. Dan untungnya di beberapa spot di sini tuh kayak di kantor desa, di sekolahan, di kantornya BLUD itu sudah ada Starlink. Nah ini tuh memang jawaban dari semua permasalahan orang-orang kepulauan seperti ini. Dengan adanya Starlink ini mereka bisa terkoneksi dengan banyak hal di luar sana gitu. Nah kalau kemarin sempat ada wacana Starlink dilarang itu menurut saya sih agak mengada-ngada ya. Jadi memang dia sangat dibutuhkan. Kalau memang dilarang ya dibuatkan penggantinya gitu supaya masyarakat yang ada di daerah ini bisa menikmati komunikasi yang bagus dengan orang-orang yang ada di luar daerah sana. Terus kenapa namanya Telkomsel Bakti? Ini tuh sebenarnya kayak bentuk CSR-nya dari Telkomsel teman-teman. Dan mungkin karena bentuk CSR dan nggak ada nilai ekonominya di situ, mungkin bandwidth-nya memang nggak sekenceng kecepatannya nggak sekencang ketika kita di kota. Bandwidth-nya juga mungkin ketika banyak orang pakai itu langsung ngedrop gitu. Seperti itu yang saya rasakan di beberapa tempat ketika pakai Telkomsel Bakti. Dan yang ketiga di sini ada beberapa warung aja. Jadi kalau kalian mau ke sini siapin obat-obatan pribadi, terus juga makanan-makanan kecil yang bisa kalian konsumsi, itu bisa kalian siapin buat sini. Nah, buat teman-teman yang mau ke sini yang seneng dengan berbagi dengan anak-anak, kalian bisa bawa pulpen, bawa buku, bawa snack, bawa apa yang bisa di-sharing ke anak-anak yang ada di sini. Yang ketiga, ini kan daerah konservasi ya. Daerah konservasi, Ayau ini sebuah atol yang besar gitu. Dan di situ memang dilindungi biota-biota lautnya. Jadi pesan saya jangan nyampah sembarangan karena akan mengganggu dari area konservasi itu. Itu terus apa lagi ya? Dan yang paling penting sih siapin ini spray obat anti nyamuk atau agas atau apapun lah itu kalian bawa. Besok kalau saya bawa itu minyak cengkeh. Minyak cengkeh itu kalau saya kena agas atau gentol-gentol kayak gitu, biasa saya olesin gitu teman-teman. Itu lumayan membantu untuk mengurangi, meredam si gatalnya ini, bukan mengobati. Kalau agas memang kalian kalau liburan ke tempat-tempat ini tuh memang sambutannya ya agas ini. Saya kemarin juga di Malam Karata udah sempat kena bentol-bentol gatalnya minta ampun, dan kebetulan saya nggak bawa minyak cengkeh, habis kemarin sebelum saya beli. Jadi ya dioles-oles apa yang ada lah supaya nggak ada minyak serai, ada minyak kayu putih juga bisa gitu, seadanya aja. Gitu. Sama kalau ini ya anti nyamuk atau anti itu serangga ya. Jadi kalau kalian mau trekking ke beberapa pulau, ke hutan-hutan, tadi kan sempat kita main-main motor kita mesin longboatnya agak terkendala, kita harus mampir ke salah satu spot gitu yang di hutan tuh. Hewan-hewan juga banyak tuh, kayak ada tadi banyak agak tawon-tawon kecil gitu tuh ya, harus hati-hati aja. Dan kalau kalian mau main-main air, pastikan kalian tidak menginjak karang karena untuk bertumbuh itu butuh waktu yang lumayan lama karang itu, dan masyarakat sini sangat menggantungkan hidup dari laut gitu teman-teman. Jadi usahakan kalian dimanapun kalian berada itu dijaga perilaku, dijaga adabnya, dan hargai semua yang ada di depan kalian. Dan ya mungkin ini sore terakhir saya di sini karena besok mungkin saya akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Kabare, karena besok teman-teman peneliti ini akan pulang ke Sorong. Jadi
Mungkin saya ikut nebeng lagi dengan kapal, dengan boat menuju ke Kabare, terus nanti nggak tahu dari Kabare saya naik kapal atau naik pesawat menuju ke Sorong atau ke Waisai lagi. Ya, mungkin itu. Semoga saja bisa memberikan informasi kepada kalian, memberikan sedikit cerita tentang daerah di ujungnya Raja Ampat yang selama ini kalian kenal cuma Awayak, Pianemo, terus Misol gitu. Ternyata ada loh nih Ayau, ada Kepulauan Ayo dan Kepulauan Ayo. Ini lokasinya memang tersebar di sebuah atol, dua atol kalau nggak salah. Dan itu memang ada di bibir Samudra Pasifik karena berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik yang ada di sana. Dan Samudra Pasifik ini terkenal dengan airnya yang hangat, sementara Samudra India itu terkenal dengan airnya yang dingin. Jadi celahnya itu kalau nggak salah di dekat Laut Safu itu, jadi ada air hangat ini masuk ke air dingin di Samudra Hindia, dan ini yang membuat biota-biota laut itu menjadi beragam, teman-teman. Ya, mungkin segitu dulu cerita yang bisa saya bagikan di sini. Oh ya, di sini listrik juga nggak ada PLN, jadi rata-rata rumah-rumah di sini punya solar panel kecil untuk lampu-lampu, bahkan kadang nggak ada sih. Nah, kebetulan di kantornya BLUD ini punya solar panel, jadi saya bisa ngecas powerbank. Kalian bawa sebanyak-banyaknya powerbank kalau ke tempat-tempat seperti ini. Dicas saja powerbanknya ketika nanti lampu mati atau nggak ada panas gitu, karena memang pakai solar panel, itu kalian tetap bisa terhubung, atau kalau kalian konten jadi alat-alat kalian masih bisa tetap merekam sesuatu yang ingin kalian rekam. Di sana itu daratan Waigeo yang besok kita mau datengin. Kabare itu ada di sana, Sorong ada di sana, dan ini memang Ayo tuh terpisah sendiri teman-teman di sini, dan sebuah kehormatan buat saya bisa merasakan indahnya atau melihat indahnya Ayau ini, karena memang nggak semua orang bisa merasakannya, nggak bisa punya kesempatan yang sama, karena memang di sini agak susah untuk didatangi gitu teman-teman. Tapi ya gitu, saya tuh selalu suka dengan hal-hal yang seperti ini, yang di ujung-ujung negeri gitu. Kayak kemarin di Rote 2 atau Pulau Dana itu kita sempat ke sana juga ngobrol-ngobrol dengan TNI yang jaga di sana. Ini sebenarnya saya pengen tuh ke Pulau Fani teman-teman. Ke Pulau Fani yang paling ujung Samudra Pasifik, tapi memang yang paling ujung di Samudra Pasifik ini di distrik Kepulauan Ayo ini itu ada satu pulau namanya Pulau Fani. Di situ dijaga pos marinir karena memang sangat rentan daerah terluar ya. Jadi harus dijaga benar-benar. Nah, sebenarnya tuh pengen ke sana, cuma akses ke sana tuh sangat susah sekali. Jadi ya kita sampai sini aja saya sudah bahagia sekali teman-teman. Oke, mungkin itu dulu cerita-cerita kita di sore ini sambil menjelang senja. Senjanya hari ini juga nggak secetar kemarin. Kemarin tuh bagus banget karena hari ini tuh hujan, jadi senjanya nggak sebagus kemarin. Ya udah, kita nikmati aja suasananya sambil nyantai-nyantai di sini. Besok semoga sunrise-nya bagus ya. Tadi pagi sunrise-nya bagus dan dapat pelangi. Keren banget. Nanti aku iniin videonya. Akhirnya bisa ke Ayau. Asli tenang banget ya di pulau-pulau kecil kayak gini teman-teman. Tenang, damai gitu. Jadi tapi kalau nggak ada listrik, ada sinyal ya agak mikir sih. Tapi saya pengen balik ke sini lagi. Oke, kita nikmati sebentar terus nanti pulang ke rumah maghriban. Dan hari ini kita mau makan papeda. Let's go. Molo. Di mana kalau Molo? Berangkat jam nanti? Sebentar. Pulangnya jam berapa kalau kayak gitu? Jam 2, jam 3 pagi. Di pulau sebelah ini, sebelah kampung sana. Ini sunset bagus, sunsetnya. Terus mereka lagi siap-siap.
kita balik ke Blut, ngobrol-ngobrol sama Maser. Nah besok itu saya diajakin sama Maser untuk patroli teman-teman. Nah, kebetulan jadwalnya Blut itu sekitar 10-15 hari sekali tuh patroli keliling sini. Jadi orang-orang yang kadang ada nelayan-nelayan nakal yang datang dari luar Ayau, terus mereka melanggar gitu di sini. Itu dia tertib. Jadi besok kita ikutan patrolinya. Bisa banget siluetnya. Itu kapalnya dimundurin ke sana soalnya takut meti. Kalau meti nanti di sini kapalnya nggak bisa berangkat. Meti itu surut teman-teman, udah mulai surut ini. Itu sama kupu pasir. Zoom. Mama, mama. Awas, ini api. Ih. Ya, siapa itu? Ori mana Ori? Halo. Saya nama Ori. Satu lagi siapa nama? Ori. Orin. Ori. Iya, kamu siapa namanya? Aminor. Amino. Ini Amino, ini Ori. Ori mana Ori? Ori ada nih. Kabur dia, kabur. Ini makan malam kita, papeda dan ikan tох kuning. Mantap jiwa. Dan malam pun tiba. Om Aser akhirnya kembali setelah sehari menghadiri acara adat di kampung sebelah. Kami makan malam bersama di samping rumah. Menu yang disajikan juga sederhana, namun suasananya terasa begitu hangat. Karena makanan paling enak seringkali bukan berasal dari masakannya, melainkan dari orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Ya, semoga saja ketika suatu hari nanti saya kembali ke Ayau, suara ombak ini masih sama. Pasir-pasir ini masih tetap bersih, dan anak-anak yang tumbuh di tepian Pasifik ini masih bisa mewarisi alam yang seindah ini seperti yang saya lihat hari ini. Karena sesungguhnya, warisan paling berharga bukanlah apa yang kita bangun untuk alam, melainkan alam yang tetap utuh untuk generasi setelah kita.